Saya akan memulai dari pengelolaan dokumen sumber belajar. Ya. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana praktik pengumpulan dokumen sumber belajar yang ada di sekolah Bapak dan Ibu selama ini? Yang saya catat di sini bahwa semua dokumen terkumpul, terutama sekali yang paling fundamental di sini yaitu dikumpulkan di data Dapodik. Itu yang paling mendasar. Semua dokumen tentang sekolah kita yang terkait dengan dokumen siswa maupun dokumen yang dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu terkumpul di data Dapodik yang dikumpulkan oleh operator. Kemudian selanjutnya kepala sekolah selama ini ya mungkin belum banyak sih karena kita baru memulai. Saya simpan dia di Google Drive dan di YouTube. Karena sementara ini sekolah belum mempunyai YouTube. Jadi untuk sementara ini saya kumpulkan, simpan semua dokumen di link YouTube saya sendiri, di channel saya sendiri, yaitu dengan menggunakan akun belajar ID admin ya. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, apa yang biasanya saya lakukan ketika mengikuti kegiatan atau pelatihan? Yang sering saya lakukan ketika saya sudah melakukan pelatihan, baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten maupun tingkat nasional yang sudah saya ikuti, maka saya melakukan pengimbasan kepada teman sejawat, yaitu guru-guru saya di sini. Kemudian saya juga mendokumenkan segala bentuk kegiatan maupun pelatihan itu dalam bentuk online dan offline, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada video-video, ada foto-foto saya upload di YouTube. Kemudian dalam bentuk fisik saya dokumenkan dia menjadi bentuk tertulis yang ada di dokumen ruangan saya ya, di ruangan kepala sekolah. Lalu ada juga bentuk fisik tersebut, bentuk tulisan-tulisan tersebut juga saya dokumen dalam di drive. Ya, ada saya bentuk drive saya ruang kerja kepala sekolah katanya di situ. Saya buat di drive gitu ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyimpan dan membagikan hasil pelatihan? Terutama saya sebagai kepala sekolah, ya saya menyimpannya dalam bentuk PDF, dalam bentuk video dan foto. Lalu menyimpannya di Drive dan YouTube. Hal itu yang saya lakukan selama ini. Jadi saya belum pengalaman untuk menyimpan semua file-file itu baik dalam bentuk foto maupun video itu di aplikasi yang lain. Saya belum punya pengalaman. Jadi saya simpannya hanya di Drive dan di YouTube ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan? Tantangan yang sering saya hadapi di sini, pertama, kenapa saya tidak menyimpan di Google Drive bersama? Karena kita belum punya. Google Drive bersama itu untuk SD 2 Pandanduri kita belum bentuk, belum buat. Sehingga saya tidak menyimpannya di Google Drive bersama. Itu tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua, belum mempunyai web sekolah. Karena kita belum bentuk web sekolah kita. Lalu kemudian belum mempunyai struktur organisasi di dalam pelaksanaan tugas mendokumenkan segala bentuk dokumen yang kita laksanakan, baik itu segala macam praktik baik di sekolah kita ini, kita belum mempunyai struktur organisasi yang bertugas di dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan. Kemudian tantangan yang lain adalah internet yang
tidak stabil. Itu tantangan berat kita ya. Lalu kemudian praktik baik yang selanjutnya, pengalaman saya yang paling berkesan, baik itu baik, buruk maupun baiknya, adalah pengalaman saya terutama yang tidak baik ya, dan sangat berkesan, yaitu masih adanya guru yang sering terlambat tiba di sekolah, sehingga pelaksanaan kegiatan sebelum pembelajaran dimulai itu lupa saya, literasi maupun kegiatan GLS, kegiatan literasi sekolah sebelum pembelajaran dimulai itu hanya bisa saya sendiri yang melaksanakan, ya, saya sendiri saja, belum didukung oleh teman-teman yang lain karena masih adanya guru yang sering terlambat. Kemudian kesan yang sangat baik yang saya dapatkan di sini, saya tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan contoh-contoh dan teladan yang baik kepada guru-guru dan siswa. Mungkin itu, jadi ada kesan tidak baiknya dan kesan baiknya, yaitu sudah saya tuangkan di sini.